Ketika Maisa Jenar sudah yakin bahwa di sekitar tempat itu sama sekali tidak ada bahaya, maka mulailah ia mengamat-amati mayat orang gagah itu dengan seksama. Wajah mayat itu tampak biru kemerah-merahan. Hampir di seluruh permukaan kulitnya tampak noda-noda biru kemerah-merahan. Melihat tanda-tanda itu, segera Maisa Jenar dapat menerka bahwa orang itu pasti meninggal karena racun. Sampai beberapa lama Maisa Jenar mencari, masih belum dapat ditemukan luka yang menyebabkan kematian orang itu. Baru ketika mayat itu ditelungkupkan, tampaklah sebuah jarum sumpit yang masih menancap di punggungnya. Maka taulah Maisa Jenar bahwa orang itu telah diserang dari belakang. Atau kemungkinan lain, orang itu dikenai sumpit pada waktu ia sedang melarikan diri. Lebih heran lagi Maisa Jenar ketika melihat pada ikat pinggang orang itu, yang lebarnya hampir selebar tapak tangan dan dibuat dari kulit kerbau. Tampak sebuah pahatan yang mirip dengan dua ekor ular yang saling membelit. Mula-mula Maisa Jenar agak bingung menafsirkan gambar itu, tetapi akhirnya berdesirlah jantungnya. Ini pastilah gambar dua ekor uling. Kalau demikian, maka orang ini pasti termasuk salah seorang anggota gerombolan yang dikenal dengan nama pimpinannya, sepasang uling dari Robo Bening. Tetapi kenapa ia sampai kemari? Juga siapa yang membunuhnya? Merupakan suatu teka-teki bagi Maisa Jenar. Yang terang baginya adalah bahwa orang ini belum lama meninggal, mungkin tadi pagi atau malahan sesudah hampir tengah hari. Belum lagi Maisa Jenar selesai meneliti tubuh mayat itu, tiba-tiba terdengarlah derap beberapa ekor kuda. Cepat-cepat Maisa Jenar memperhatikan arahnya. Lalu dengan cepat sekali ia meloncat ke gerumbul yang terdekat. Ia harus berusaha untuk bersembunyi, sebab ia masih belum tahu siapakah yang datang. Beberapa saat kemudian derap kuda itu sudah kian dekat. Dan segeralah muncul dari dalam hutan beberapa orang berkuda. Rupanya mereka sedang mencari sesuatu atau mencari jejak, sebab hampir semua dari mereka mengawasi jalan yang akan dilewatinya. Melihat rombongan itu, sekali lagi Maisa Jenar tersirat. Di antara orang-orang berkuda itu, Maisa Jenar melihat bahwa meskipun orang itu berpakaian laki-laki, tapi jelas bahwa ia adalah seorang perempuan. Maka tanggapan Maisa Jenar segera mengarah kepada istri si Merudra. Sedangkan apakah si Merudra sendiri ada di antara mereka? Maisa Jenar masih belum tahu. Rombongan itu ternyata benar-benar sedang mencari jejak kaki. Malahan jejak kaki orang yang meninggal itu. Karena itu, pada mayat orang gagah itulah rombongan berkuda itu mengarah. Dengan demikian, Maisa Jenar harus semakin rapat bersembunyi. Ternyata setelah mereka dekat serta semakin jelas, jumlah mereka seluruhnya ada 7 orang. Satu di antaranya seorang perempuan yang sudah hampir setengah umur, tetapi menilik tubuh serta wajahnya, ia masih tampak lincah dan cantik. Ketika salah seorang dari mereka melihat mayat itu, ia segera berteriak. Mendengar teriakan itu, seorang yang bertubuh tegap, gagah, bahkan lebih agak gagah dari mayat itu,
segera meloncat turun dari kudanya dan berjalan mendekati mayat itu, yang segera disusul oleh satu-satunya perempuan dalam rombongan itu. Melihat mereka berdua, segera Maisa Jenar menebak bahwa mereka berdualah yang terkenal dengan suami istri Simorudra. Setelah mereka sampai pada mayat itu, segera suami istri itu berjongkok mengamat-amati. Kemudian segera tangannya meraih tombak pendek itu. Lalu dengan suara lirih sang suami bergumam, sangat disayangkan Adi Kemaparon. Terpaksa aku harus membunuhmu. Kalau tidak, pastilah Kiai Kolotadah ini jatuh ke tangan sepasang ulin dari Rowo Pening. Sang istri pun menyautinya, mungkin tujuannya lebih dari itu. Mungkin Adi Kemaparon mendapat tugas untuk mengambil kedua keris itu. Mungkin juga. Sebab kalau tidak, tugas yang penting itu pastilah bukan Adi Kemaparon yang harus melaksanakan, sahut sang suami. Tetapi kejadian ini pasti akan ada akibatnya. Apakah kakak adik dari Rowo Pening itu akan tinggal diam? Tanya sang istri kemudian. Pasti tidak. Tetapi ia tidak pula akan bertindak gegabah. Sebab kalau tindakannya terdengar oleh golongan lain, pasti akan menimbulkan keributan pula. Pastilah Lowo Ijo, Joko Soko dan sebagainya tidak pula akan tinggal diam. Si istri tampak berpikir sejenak, lalu katanya, itu berarti akan mempercepat saat pertemuan akhir tahun ini di Rowo Pening. Mungkin mereka akan bersama-sama datang ke Gunung Tidar untuk memperebutkan pusaka-pusaka itu. Mungkin saja, jawab suaminya. Itu berarti pekerjaan kita bertambah berat. Lalu bagaimana dengan adik Kemaparon itu? Sebab Adi Yuyurumpung yang lolos dari kejaran kita pasti akan segera melaporkan kejadian ini, lanjut istrinya. Belum lagi mereka menentukan sikap, tiba-tiba terdengarlah derap kuda dari arah lain. Tampaklah bahwa semua orang dalam gerombolan itu terkejut, tidak terkecuali suami istri Simorudra. Rupa-rupanya adik Kemaparon tidak hanya berdua, desis istrinya. Kau benar. Bersiaplah kalian, perintah Ki Simorudra kepada anak buahnya. Maka segera mereka pun bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Suara derap kuda itu pun semakin lama semakin jelas. Dan Maisa Jenar pun tidak kalah cemasnya, sebab arah derap kuda itu menuju kepadanya. Karena itu, ia pun melipat dirinya lebih kecil lagi di bawah sebuah gerumbul yang berdaun rapat. Sejenak kemudian, kuda yang larinya seperti terbang meluncur hanya beberapa langkah di samping Maisa Jenar. Melihat penunggang-penunggangnya, Maisa Jenar agak keheran-heranan pula. Mungkinkah mereka dari gerombolan Ulin Rowo Pening? Sebab tampaklah wajah mereka berbeda dengan wajah-wajah gerombolan Simorudra. Sedangkan pakaian mereka pun sama sekali tidak seperti pakaian orang yang mati itu. Rombongan yang kedua ini terdiri dari orang yang jumlahnya lebih banyak. Semua kira-kira ada 15 orang. Ketika rombongan yang kedua ini melihat rombongan Simorudra, mereka pun tampak terkejut.
Maka dengan segera mereka pun menarik tali kekang kuda mereka, sehingga kuda-kuda mereka berdiri dan berhenti seketika. Melihat rombongan yang baru saja datang itu, ternyata Simorudro bersama anak buahnya bertambah terkejut lagi. Sehingga ketika rombongan yang kedua itu telah berhenti, Simorudro segera berkata, "Aku menyampaikan hormat yang setinggi-tingginya kepada rombongan Ki Ageng Lembusoro." Mendengar sapa Simorudro itu, giliran Maisa Jenar yang terkejut bukan kepala. Inilah orang yang bernama Ki Ageng Lembusoro, putra kedua dari Ki Ageng Sorodipoyono. Ki Ageng Lembusoro adalah seorang yang bertubuh sedang, berwajah keras. Matanya memancarkan sinar ketamaan dan pemujaan kepada nafsu-nafsu jasmania. Sambil masih duduk di atas kudanya, ia menjawab, "Salamku kepada kalian." "Terima kasih Ki Ageng," jawab Ki Simorudro. "Kenapa kalian berada di tempat ini?" tanya Ki Ageng Lembusoro. "Kami sedang mengejar orang ini Ki Ageng," jawab Simorudro sambil menunjuk kepada mayat Kemak Paron. "Siapakah dia?" tanya Lembusoro kembali. "Ia berusaha untuk mencuri pusaka kami, Kiai Kolotadah. Untunglah bahwa aku dapat mengenainya dengan sumpit, sehingga ia tidak dapat melarikan diri lebih jauh lagi," jawab Simorudro. Lembusoro tampak mengangguk-angguk kepalanya, kemudian katanya, "Dari manakah dia?" "Dari daerah Rawopening," jawab Simorudro. "Gerombolan yang dipimpin oleh Uling Rawopening?" Lembusoro menegaskan. "Ya," jawab Simorudro. Sekali lagi Lembusoro mengangguk-angguk. Untunglah gerombolan Uling itu sampai sekarang masih diberi kesempatan berdiri. Kalau saja Kakang Gajasoro sudah mau bertindak, maka umur gerombolan itu tidak akan lebih dari 1 senja, kata Lembusoro kemudian. Lalu Kiai Simorudro pun menyaut, rupanya hal itu disadari oleh sepasang uling itu, sehingga mereka tidak berani berbuat apa-apa di wilayah kekuasaan Ki Ageng Gajasoro. Meskipun secara perseorangan belumlah pasti bahwa kakak beradik itu dapat dikalahkan oleh Gajasoro. "Kau yakin akan hal itu?" potong Lembusoro. "Ya, itu hal yang mungkin sekali," jawab Simorudro. Lembusoro tampak mengernyitkan alisnya. Ia tampak tidak begitu senang mendengar keterangan Simorudro itu. "Sepertinya kau yakin bahwa kau tidak dapat aku kalahkan," kata Ki Ageng Lembusoro kemudian. Simorudro menarik nafas panjang. Tampaklah betapa tajam pandangan matanya. Perlahan-lahan ia menegakkan kepalanya, memandang ke arah puncak-puncak pohon raksasa yang bertebaran di hutan. Sangatlah jelas betapa ia mencoba menguasai dirinya untuk tidak bertindak tergesa-gesa. Sebentar kemudian baru Simorudro menjawab, "Ki Ageng, aku tidak ingin berkata demikian. Selama kita masih saling menghormati persetujuan kita, biarlah apa saja yang akan terjadi di daerah Banyu Biru dan Rawopening. Sedang di antara kita hendaknya tetap berlaku persetujuan yang sudah sama-sama kita terima, supaya kita tidak usah menilai siapakah di antara kita yang lebih kuat. Sedangkan apa yang berlaku sekarang, aku rasa sudah saling menguntungkan.
Wajah Lembu Soro menjadi tegang pula. Rupanya ia pun sedang berusaha untuk menguasai perasaannya. Sejenak kemudian, dengan mata yang berapi-api, ia berkata, "Bagus. Kalau kau masih tetap dalam pendirianmu itu. Tetapi aku dengar kau mulai membuat perkara. Karena itu, aku sekarang memerlukan berkeliling pagar perdikanku untuk mengetahui kebenaran berita bahwa kau mulai merambah ke daerah lalu lintas dengan pamingit." "Itu tidak benar," potong Simorudro. "Aku tidak biasa berbuat kecurangan yang naif semacam itu. Mungkin dalam kehidupanku telah ribuan kali aku berbuat curang. Tetapi itu hanya untuk keperluan yang cukup bernilai dan seimbang dengan kecurangan yang terpaksa aku lakukan." Simorudro terdiam sejenak. Suasana segera meningkat semakin tegang. Tampaklah bahwa masing-masing telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi setiap kemungkinan. Yang benar adalah dua orang Kupagi ini telah mati di Pangrantunan. Kenapa? Sebabnya masih belum begitu jelas. Sebab aku masih belum sempat mengusutnya karena ada peristiwa pencurian pusaka ini. Tetapi 2-3 hari yang akan datang, pastilah aku sendiri akan datang ke Pangrantunan untuk melihat siapakah yang telah berbuat kejahatan itu, jawab Simorudro. Simorudro, yang termasuk dalam persetujuan kita hanyalah sumbangan hasil bumi dari penduduk Pangrantunan, bukan orang-orangnya. Tetapi aku tidak membiarkan pembunuhan ini menjadi kebiasaan. Karena itu, yang bersalah harus mendapat hukuman, jawab Simorudro. Aku beri wewenang kau melakukan hukuman hanya kepada yang bersalah. Tetapi awas, jangan berbuat sekehendakmu saja atas orang-orangku. Sebab ganti yang kau berikan kepadaku akhir-akhir ini ternyata mulai merosot nilainya. Mendengar kata-kata Lembu Soro yang terakhir, tiba-tiba Simorudro tertawa menggelegar. Katanya kemudian, "Jangan takut, Ki Ageng. Lain kali aku pasti akan lebih memberi kepuasan kepada Ki Ageng. Aku berkata sebenarnya. Karena itu segala sesuatunya terserah kepadamu. Aku akan melanjutkan perjalananku sekarang," potong Ki Lembu Soro. Sehabis mengucapkan kata-kata itu, segera ia menarik tali kekang kudanya serta mencambuknya keras-keras, sehingga kudanya terloncat dan berlari kencang. Para pengikutnya segera mengikutinya pula. Suami istri Simorudro bersama anak buahnya mengawasinya sampai hilang di balik semak-semak. Setelah itu kembali terdengar Simorudro tertawa tergelak-gelak. Orang gila. Rupa-rupanya masih juga ada sisa-sisa minatnya untuk meninjau daerah perdikannya, yang sebentar lagi pasti akan dapat aku telan seluruhnya, kata Simorudro kemudian. Jangan terlalu tergesa-gesa. Apa kau kira Ki Ageng Gajah Sora akan tinggal diam? Potong istrinya. Dengan kedua pusaka Krisnogo Sosro dan Sabu Inten di tangan kita, pastilah bahwa kita akan menguasai segenap aliran hitam di Pulau Jawa. Seperti apa yang pernah kita janjikan bersama. Sesudah itu, apakah arti kekuasaan Gajah Soro? Sedangkan Demak sendiri, lambat laun pasti akan aku dapat lenyapkan pula, kata Simorudro. Istri Simorudro mengangguk-angguk kepalanya, lalu katanya,
Mudah-mudahan semua itu tidak hanya merupakan sebuah impian yang akan lenyap bersama terbitnya matahari. Si suami tertawa perlahan-lahan. Seperti kepada dirinya sendiri ia berkata, "Aku harus bekerja lebih keras. Mungkin akan banyak hal yang harus aku hadapi dalam perjalanan ke Istana Demak. Lalu, apa yang akan kita perbuat sekarang?" Tiba-tiba istrinya bertanya. Simorudro itu menjadi seperti orang yang tersadar dari lamunannya. Kembali ia mengamat-amati mayat Kemak Paron. Sebentar kemudian ia berkata, "Marilah Nyai, sebaiknya kita kembali. Mungkin sehari 2 hari kakak beradik Uling dari Ropening akan berkunjung ke rumah kita. Baru setelah itu kita akan pergi ke Pangrantunan untuk mencari pembunuh-pembunuh itu. Tidakkah kita selesaikan saja sekalian masalah Pangrantunan yang tinggal tidak seberapa jauh lagi?" Simorudro tampak agak berpikir. Tetapi segera ia menjawab, "Masalah Pangrantunan sama sekali bukan masalah yang perlu mendapat perhatian banyak. Tetapi sepasang Uling itu benar-benar memerlukan persiapan yang cukup untuk menyambutnya." Setelah itu maka segera ia pun berdiri, meninggalkan mayat Kemak Paron, langsung menuju ke kudanya. Dan sejenak kemudian, rombongan itu pun pergi meninggalkan mayat itu tetap terkapar, sambil membawa kembali pusaka yang disebutnya Kiai Kolotada. Setelah derap kuda mereka tak terdengar lagi, Maisa Jenar perlahan-lahan keluar dari persembunyiannya. Tanpa sadar ia menggelengkan kepalanya sambil mengusap dadanya. Meskipun ia tidak tahu bunyi perjanjian antara Ki Ageng Lembusoro dan Simorudro, tetapi bahwa Ki Ageng Lembusoro bersedia menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk sumber perbekalan dari golongan hitam adalah tindakan yang tercela. Apapun yang diterima Lembusoro dari Simorudro sebagai gantinya, hal itu adalah suatu penghinaan atas kekuasaan yang dipegangnya. Dengan membiarkan adanya kekuasaan asing turut serta mencampuri masalah di dalam rangka. Apalagi ketika Maisa Jenar teringat akan rencana Simorudro. Tidak saja menguasai perdikan ini, tetapi ia sudah mulai merintis jalan ke Demak. Tetapi ketika ia teringat bahwa Ki Ageng Soro Dipoyono dengan wujudnya yang baru telah kembali ke Pangrantunan, hatinya menjadi agak tentram. Pasti orang tua itu tidak akan membiarkan pengkhianatan itu tetap berlangsung. Sebab kekuasaan yang selalu dipayangi oleh kekuasaan lain tidaklah lebih dari kekuasaan boneka. Bentar kemudian segera Maisa Jenar sadar akan tugasnya. Ia harus cepat-cepat pergi ke Gunung Tidar. Kalau benar apa yang diperhitungkan oleh Simorudro, yaitu kemungkinan akan datangnya Uling dari Ropening, maka ia harus berusaha untuk mendahuluinya. Sebab kalau tidak, dan sepasang Uling itu sampai berhasil merebut kedua keris pusoko itu, maka tugasnya akan bertambah sulit. Karena itu Maisa Jenar pun segera melanjutkan perjalanannya. Sejenak kemudian ia telah memasuki daerah hutan yang cukup lebat pula. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Ki Ageng Soro Dipoyono, bahwa di dalam hutan itu seolah-olah telah dibuat sebuah jalan yang walaupun sempit tetapi cukup baik untuk lalu lintas kuda maupun orang berjalan. Maka tidaklah ada kesulitan apa-apa bagi Maisa Jenar untuk langsung menuju ke Gunung Tidar. Tetapi belum lama ia menyusur jalan rimba, tiba-tiba didengarnya telapak kuda yang lari sangat kencang dari arah depan. Mula-mula Maisa Jenar mengira bahwa itu adalah orang-orang Simorudro.
Tetapi ketika diketahuinya bahwa suara derap kuda itu tidak lebih dari seekor, maka maksudnya untuk menghindar itu diurungkan. Ia tetap saja berdiri menepi dengan maksud untuk mendapatkan suatu pengertian baru tentang Simorudra dari orang itu. Sebentar kemudian tampaklah seekor kuda yang lari seperti terbang menuju ke arahnya. Penunggangnya adalah orang yang pendek, kokoh, dan berjambang tebal. Ketika orang itu melihat Maisa Jenar, ia pun tampak terkejut. Segera ia menarik kekang kudanya sehingga kuda itu berhenti beberapa langkah di hadapan Maisa Jenar. Mula-mula wajah orang itu tampak tegang. Tetapi ketika ia melihat ikat pinggang orang itu, yang lebarnya hampir selebar telapak tangan, serta dibuat dari kulit kerbau, menjadi terkejut. Segera ia ingat kepada Gemak Paron yang mati kena sumpit punggungnya, juga memakai ikat pinggang yang serupa. Maka kesimpulan bagi Maisa Jenar, orang ini pasti juga salah seorang dari gerombolan Uling Rawapening. Mungkin orang inilah yang tadi disebut-sebut dengan nama Yuyu Rumpung, yang berhasil meloloskan diri dari kejaran Simorudra. Kalau demikian, kiranya Yuyu Rumpung tadi telah berhasil menyelinap ke dalam hutan, sementara Gemak Paron berlari terus. Kemudian setelah diketahuinya bahwa Simorudra telah kembali ke sarangnya, ia segera berusaha untuk melarikan diri. Orang berkuda itu setelah memandangi Maisa Jenar sejenak segera bertanya, "Siapakah kau yang berani lewat di jalan yang khusus bagi gerombolan Simorudra?" Tiba-tiba timbullah keinginan Maisa Jenar untuk menjajaki kekuatan gerombolan Uling ini. Dengan mencoba kekuatan salah seorang anggotanya yang terkemuka, dengan demikian ia akan dapat mengetahui kira-kira sampai di mana kekuatan anggota-anggota yang lain. Sedang pimpinan rombongannya sendiri pastilah tidak akan banyak terpaut dengan Lowo Ijo, Joko Soko, dan mungkin juga Simorudra. Setelah berpikir sejenak, Maisa Jenar segera menjawab, "Namaku Yuyu Rumpung dan berasal dari Rawapening. Aku adalah salah seorang kepercayaan kakak beradik Uling untuk mencari Krisna Gososro dan Sapu Inten. Tetapi sayang bahwa aku dan Gemak Paron hanya berhasil mengambil tombak pendek yang bernama Kolotadah. Itu saja Gemak Paron terpaksa menebus dengan nyawanya, sedang tombak itu kembali kepada pemiliknya." Mendengar jawaban Maisa Jenar, segera wajah orang itu yang sebenarnya adalah Yuyu Rumpung menjadi merah menyala. Ia menjadi marah sekali karena jawaban itu seolah-olah merupakan suatu sindiran akan ketidakmampuannya melakukan tugas yang dibebankan kepadanya bersama Gemak Paron. Karena itu dengan gigi yang gemeretak, ia berteriak, "Orang gila! Jangan kau main-main dengan Yuyu Rumpung. Meskipun aku tidak berhasil mencuri kedua pusaka itu, tetapi aku pasti akan bisa mematahkan lehermu. Tetapi sebelum itu, supaya aku tahu siapakah yang telah aku bunuh, hendaknya kau mengatakan nama yang sebenarnya." Mendengar teriakan Yuyu Rumpung, Maisa Jenar hanya tertawa dingin. "Kau memang lekas marah. Untuk melaksanakan tugas yang sulit itu seharusnya Uling Rawapening memilih orang yang tenang dan dapat menguasai perasaannya. Mungkin Gemak Paron tidak selekas engkau ini menjadi marah," jawab Maisa Jenar. Rupanya Yuyu Rumpung sudah tidak dapat menguasai dirinya lagi.
Segera ia meloncat dari kudanya, dan dengan satu gerakan yang dahsyat, ia langsung menyerang Maisa Jenar dengan pukulan ke arah pelipis. Ternyata Yuyu Rumpung adalah orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pukulannya mengandung tenaga yang hebat serta cepat. Mendapat serangan yang demikian cepatnya, Maisa Jenar segera merendahkan diri, dan dengan sebagian tenaganya ia mempergunakan ujung sikunya untuk menyerang lambung lawannya. Tetapi Yuyu Rumpung pun ternyata lincah sekali, sehingga ia tidak terlambat meloncat mundur menghindar. Tetapi dalam hati ia pun tidak habis heran. Siapakah orang yang berjalan di dalam hutan seorang diri, tetapi mempunyai keuletan yang sedemikian tinggi? Apalagi ia sudah tahu nama, asal, serta tugas yang sedang dilaksanakan. Maisa Jenar tidak sempat merenung lagi, sebab ketika sadar bahwa serangannya gagal, segera ia memutar tubuhnya, dan dengan kaki kirinya ia menghantam perut Yuyu Rumpung. Sekali lagi Yuyu Rumpung terpaksa meloncat ke samping, tetapi kali ini ia tidak mau terus-menerus diserang. Karena itu dengan kakinya melekat di atas tanah, segera ia maju menyodok perut Maisa Jenar. Kali ini sengaja Maisa Jenar tidak menghindarkan diri, tetapi dengan tangannya ia memukul tangan Yuyu Rumpung ke samping. Yuyu Rumpung yang percaya pada kekuatannya, ketika melihat Maisa Jenar menangkis pukulannya, sama sekali ia tidak berusaha menarik tangannya. Malahan seluruh tenaga dikerahkan. Maka segera terjadilah suatu benturan yang keras sekali. Dengan tak diduga sama sekali oleh Yuyu Rumpung bahwa lawannya memiliki tenaga yang dahsyat, sehingga ia jatuh terguling. Sebaliknya Maisa Jenar pun merasakan kekuatan Yuyu Rumpung sehingga tangannya terasa agak sakit. Sampai sekian Maisa Jenar dapat mengetahui bahwa orang ini kira-kira tidak lebih dari Carang Lampit, orang kedua sesudah Wadas Gunung dalam gerombolan Lowo Ijo. Maka ketika dengan sedikit kesulitan Yuyu Rumpung berdiri, segera Maisa Jenar meloncatinya, dan dengan tangannya yang kuat kokoh, segera ia menangkap kedua lengan Yuyu Rumpung, dan dengan lututnya ia menekan punggungnya. Yuyu Rumpung terkejut melihat kekarangan lawannya, tetapi tak ada lagi kesempatan baginya untuk melepaskan diri. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.